Selamat malam teman-teman semua. Halo, apa kabarnya? Boleh ditulis di chat. Sorry banget, aku join agak terlambat ya teman-teman karena ini lagi jam kuliah, lagi jam istirahat sampai jam 8. Tapi nggak apa-apa, nanti aku extend demi teman-teman semua ya jam istirahatnya. Nanti aku nggak bilang ke dosen sih, tapi ya udah anyway. Ya shalom, shalom semuanya. Buat yang belum kenal, perkenalkan aku Thomas, guys dari Sinode Denominasi Gereja GPKDI di Taman Surya. Eh, Apalagi ya perkenalannya, lagi sibuknya apa, kerja, bisnis, dan aku lulusan dari Trisakti, dia satu, S2 di BINUS, itu jurusan ekonomi, dan sekarang lagi ngambil kuliah di Harvest International Theological Seminary, di lagi kuliah teologi teman-teman, dan senang banget bisa ketemu teman-teman malam hari ini. Dan teman-teman datang ke tempat ini adalah suatu hal yang baik gitu ya. Teman-teman udah pengen join di Zoom ini adalah suatu hal yang nilai plus buat teman-teman. Tapi aku juga mau ajak, yuk kita sama-sama open camp supaya kita kenal satu sama lain ya. Jadi kalau bisa teman-teman bisa open camp kalau kondisi teman-teman memang memungkinkan. Oke, itu aja perkenalannya teman-teman. Umur 27 tahun, jadi belum tua-tua banget ya. Ya masih muda lah. 10 tahun dari umur 17 teman-teman ya. Oke, nah aku mulai ya teman-teman. Suaranya jelas? Oke, iya siap. Siap belajar ya teman-teman malam ini ya. Nah, aku mau bawain tentang productive rest. Ya, tadi aku sempat dengar sedikit kata Meli ya. Oh, penasaran nih ada nggak sih istirahat yang produktif gitu katanya ya. Nah, teman-teman aku mulai dengan gini. Ada banyak dari kita yang menganggap diem aja itu adalah sebuah hal yang nggak produktif ya. Karena teman-teman kenyataannya bahwa kita tuh hidup di dunia yang begitu cepat gitu, cepat bergerak, dapat informasi sekarang cepat, cepat dalam perkembangan gitu ya. Kadang bahkan kita nggak ngerasa gitu, udah ngelewatin hari-hari. Nah teman-teman, kalau aku nggak tahu ini sebuah teori yang benar atau enggak, tapi untuk experience dalam kehidupan aku ya, ketika aku masuk umur 25 ke atas gitu, nah aku mulai berpikir bahwa kok hidup, oh hidup tuh cuman sampai gini aja gitu. Hidup tuh cepet banget ya gitu. Kayak kayak bener yang Alkitab katakan hidup tuh apa ya, seperti uap gitu. Jadi cepet banget, rasanya cepet banget. Kita ada di dunia yang sangat cepet teman-teman. Dan ada banyak dari kita yang pada akhirnya dipaksa mengikuti satu ritme atau tempo yang cepet ini gitu, dan dituntut untuk melakukan hal-hal yang dianggap produktif gitu. Dan ini terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita, seakan-akan kalau kita nggak melakukan apa-apa gitu ya, kalau kita diem aja, kita tuh tertinggal. Dan ketika orang lain berhasil mencapai sesuatu yang apa ya, ketika mereka mencapai sesuatu yang kita belum capai gitu ya, atau kita nggak capai, seakan-akan kita tuh lambat gitu, seakan-akan kita slow, kita kayaknya nggak melakukan apa-apa gitu. Ketika kita lihat, oh dia udah mencapai ini, udah mendapatkan ini, udah kayak gini dan segala macam, ya oh, gue kurang produktif nih, gue nggak melakukan apa-apa nih, gue tertinggal nih, gue lambat nih gitu. Kita seperti tertuntut gitu ya, mengejar sesuatu kayak ritme ini, tempo ini cepet banget gitu. Bahkan kita jadi membandingkan diri dengan orang-orang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman ya, ini penting teman-teman. Listen to this. Kita nggak diajar untuk malas. Kita nggak pernah diajar untuk malas. Nah, firman Tuhan bilang dengan jelas, kalau lu nggak kerja, jangan makan. Nah, teman-teman cari dah ayatnya. Ada, teman-teman. Nah, malas itu dosa, guys. Ya, jadi aku tekankan, malas itu dosa. Nah, tapi teman-teman, tapi pada hari yang ketujuh, gitu ya, di kitab Kejadian, Tuhan mencontohkan satu action, satu biblical action yang dari Tuhan, yang namanya adalah perhentian. Nah, di hari ketujuh Tuhan berhenti pada penciptaan. Jadi di Kejadian itu terjadi penciptaan. Pada mulanya langit bumi, Tuhan menciptakan ini, Tuhan ngomong jadi, gitu ya. Nah, pada hari ketujuh dia berhenti, teman-teman. Satu kali dia berhenti gitu. Dan kita mau lihat nih, pertama kali kan kita sebagai ciptaan nih, pertama kali manusia tuh istirahat dalam Alkitab kapan sih? Boleh di next. Nah, di Kejadian 2 ayat 21, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, teman-teman jangan fokus ke ayat tulang rusuknya ya. Kita lagi nggak bahas soal itu. Ya,
Jadi kita nggak lagi ngebahas itu, tapi anyway, teman-teman, ayat ini menarik ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan pada saat manusia tidur nyenyak, lahirlah apa ya? Dibuatlah perempuan gitu ya. Jadi ya mungkin yang mau dapat jodoh, guys, cowok-cowok boleh tidur gitu ya. Nanti biar tulang rusuknya dibentuk gitu ya. Enggak, just kidding teman-teman, just kidding. Nah, tapi teman-teman gini, dari lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, di next selanjutnya, berarti gini, rest atau istirahat gitu ya. Kita tahu bahwa tidur itu cenderung apa ya? Berkaitan dengan istirahat. Slide selanjutnya, rest. Nah, slide selanjutnya adalah gift from God. Nah, jadi itu adalah pemberian Tuhan, teman-teman. Kata Allah membuat manusia tidur nyenyak. Jadi yang membuat manusia tidur pertama kali dengan nyenyak gitu ya. The the quality yang best quality of rest itu adalah Tuhan gitu. Jadi tidur adalah gift from God, rest adalah gift from God. Nah, ada banyak orang yang saya kenal, teman-teman, harus minum obat buat dia tidur. Ada banyak orang yang stres, nggak bisa tidur. Ada banyak orang yang tidur nih, tapi pas bangun dia nggak ngerasa fresh, nggak merasa istirahat. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang relate gitu ya, kalau malam-malam gitu ya, pikiran mulai menusuk gitu ya, pikiran mulai mencapai kepala kita gitu ya, terus kita mulai nggak bisa tidur. Kita mulai mikirin banyak hal, makin malam makin banyak mikir, kita scroll handphone dan segala macam, kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, kita mulai ingat, aduh orang, misalnya contoh ya teman, orang tua gue semakin tua, gue belum mencapai apa-apa dan apa segala macam, teman. Kita nggak bisa tidur, kita overthinking dengan banyak hal. Nah, teman-teman, ayat ini juga menarik di selanjutnya, Kejadian 2 ayat 2. Ketika pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Nah, ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman telaah dari kitab KJV, jadi teman-teman, KJV itu diindikasi ya, kalau teman-teman mau baca Alkitab, KJV itu diindikasi sebagai jiplakan dari teks bahasa asli yang menjiplak secara langsung. Kalau teman-teman baca NLT, NIV, itu ada konteks dari apa namanya, budaya saat itu ya, culture saat itu. Nah, kalau teman baca KJV itu biasanya jiplakan, tapi bukan berarti NIV, NLT itu nggak best, nggak ini. Ada remindernya sendiri buat kita. Tapi aku coba ambil di KJV gitu ya. Dan disebutkan kata ini adalah rested, teman-teman. Kata Allah berhentilah ya pada hari itu. Itu rested, God rested. Jadi istirahat itu adalah kreasinya Tuhan gitu. Dan kalau itu kreasinya Tuhan, bukan cuma perlu dilakukan, namun pastinya memiliki fungsi. Nah, teman-teman, aku coba stimulus kita punya pemikiran. Nah, teman-teman, gini, sebenarnya kalau kita telaah, Tuhan tuh butuh istirahat gak sih gitu ya? Tuhan tuh kan limitless, nggak terbatas seperti kita manusia. Kita manusia itu sangat terbatas dengan tubuh. Kita bisa capek dan segala macam. Tapi Tuhan tuh limitless, teman-teman. Nah, dia sebenarnya butuh istirahat gak sih? Jawabannya sebenarnya harusnya tidak. Gitu. Tapi kenapa dia istirahat? Kenapa dia berhenti? Dia mau contohin satu action yang biblical buat kita semua. Nah, waktu Tuhan istirahat, apa yang terjadi teman-teman di ayat tadi? Kejadian 2 ayat 21. Tuhan bisa melihat semuanya. Ya, Tuhan melihat semua pekerjaannya itu baik. Dan tapi pada akhirnya ada satu kalimat yang menarik, teman-teman. Tuhan bilang, tidak baik jika manusia seorang diri saja. Nah, ketika Allah berhenti, dia rested, dia bisa melihat hasil segala pekerjaannya, dia melihat ada hal yang perlu ditambahkan lagi. Jadi rest itu ada gunanya, teman-teman. Waktu kita rest, kita bukan nggak produktif, namun ada bentuk lain dari produktif kita. Saya ulang, waktu kita rest bukan berarti kita nggak produktif, tapi kita memiliki satu bentuk produktif yang lain. Nah, aku mau bagiin 2 poin sebenarnya, tapi nanti di ending aku mau tanya sama teman-teman, is it okay kalau aku bagiin jadi 3 ya? Next selanjutnya. Yang satu, teman-teman, bentuk restnya itu apa sih? Ya, rested. Next selanjutnya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pause, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah main game konsol atau yang pakai stick gitu ya, nah teman-teman, kita kenal yang namanya ada start, pause, dan stop.
Jadi teman-teman, kita bukan stop di sini yang aku mau ajarin, tapi kita pause sejenak. Nah, kalau pause, kita itu bisa start lagi. Tapi kalau kita stop gitu ya, kita harus ulang dari awal. Nah, teman-teman berhenti sejenak dan mencoba memikirkan apa yang kita kerjakan. Itu adalah pause. Kita berhenti sejenak. Nanti kita mau mulai lagi nih. Gitu ya. Nah, apakah apa yang kita kerjakan itu udah maksimal atau belum? Dan merenung di dalam comfort place-nya kita, gitu ya. Tempat yang paling nyaman gitu. Dan kita akan ada banyak hal yang kita bisa lihat kalau kita berhenti sejenak. Dan ayat Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, saya nggak akan pernah lupa teman-teman untuk ada seorang yang pernah ngomong ini, hubungan itu dua arah, bro. Hubungan itu dua arah, Tom. Nah, kalau cuman satu yang ngomong gitu ya, itu bukan dua arah, itu namanya monolog, bukan dialog. Hubungan tuh dialog. Nah, kita sama Tuhan itu hubungan, teman-teman. Jadi kadang kita banyak ngomong gitu ya sama Tuhan sampai kita lupa untuk dengar Tuhan ngomong. Ketika kita pause, kita dengar suara Tuhan lewat hati kita, lewat Roh Kudus, lewat baca Alkitab, teman-teman. Kita pause. Kita pause, kita berhenti sejenak. Apa yang Tuhan mau ngomong buat saya? Apa yang Tuhan mau ngomong buat saya? Gitu, teman-teman. Nah, next selanjutnya adalah sleep and silent. Nah, tidur ya teman-teman akan membuat kita bisa menjalani next plan kita dengan baik. Nah, ini bicara soal recharge, sleep and silent. Nah, teman-teman mungkin recharge nggak selalu bicara soal kita tidur gitu ya, tapi bisa juga kita silent atau diam. Makanya ada dua komponen di sini, sleep and silent. Nah, coba saat kita ngomong nih teman-teman, misalnya kita ngomong nih, kayak saya ngomong gini-gini. Pasti keluar energi kan teman-teman. Ketika kita marah, itu pasti keluar energi. Kita jadi capek gitu. Nah, diam adalah salah satu kunci kita jadi produktif. Kenapa? Kita mendapat sebuah ketenangan yang bahkan dunia nggak bisa berikan. Nah, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Kalau kita tinggal dalam Yesus Kristus, kalau hati kita dan pikiran kita dalam Yesus Kristus, kita akan punya satu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, pertanyaannya, apakah kita hidup tinggal dalam hadiratnya? Nah, ini butuh pause untuk merenungkannya. Butuh kita recharge, teman-teman. Nah, damai sejahtera dari Kristus nggak sama dengan yang dunia kasih. Jadi, teman-teman jangan pikir damai yang sekarang ini teman-teman pikirin ya. Ketenangan yang teman-teman pikirin, yang mau Kristus kasih, itu bukan yang seperti teman-teman pikirin. Nah, damai yang dia berikan, itu atas dasar bahwa Kristus udah mati buat kita. Dan membuat sebuah perdamaian dalam kehidupan. Dan dia bangkit mengalahkan ketakutan gitu. Sebab itu kita bisa dengan tenang percaya bahwa dia adalah Allah, teman-teman. Nah, bahkan di keadaan-keadaan tersakit kita, tersulit kita, gitu ya. Kita bisa tenang. Kenapa? Karena damai yang melampaui akal. Itu ada dalam kehidupan kita kalau kita tinggal dalam Kristus. Nah, teman-teman, aku mau bagiin sebenarnya ada satu poin lagi tentang apa yang aku alami minggu-minggu ini. Nah, ini teknis banget, teman-teman, sebenarnya. Tapi aku mau tahu dulu, is it okay kalau aku bagiin ke teman-teman? Nah, aku bilang sama Karen, this is special buat teman-teman, karena aku nggak bagiin ke tempat lain. Is it okay? Kalau oke, boleh kasih jempol virtualnya, guys. Kalau nggak oke, kita lanjut. Nggak apa-apa. Is it okay untuk aku kasih tahu ke teman-teman? Oke, oke. Oke, 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 ya. Nih, jempolnya banyak ya. Oke, berarti kita oke. Nah, aku izin share screen ya, teman-teman. Aku izin share screen. Boleh ya? Oke. Wait a minute. Nah, teman-teman, kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan kah yang foto? Ada, udah muncul, guys? Oke. Nah, teman-teman, aku lagi belajar yang namanya journaling, teman-teman. Jadi, ini aku dapatkan itu dari pelajarannya Pastor S. Leader di ICC Singapura. Sorry, di Bandung. Aku ikut journaling class di batch ke-6, teman-teman. Dan ini adalah satu journaling di mana kita mengenali emosi kita, mengolah rasa kita, dan kita menghubungkannya dengan biblical foundation atau dengan verse, dengan ayat, teman-teman. Nah, aku tampilin sedikit jurnalku ya, teman-teman. Nah, ini salah satu jurnal yang aku buat selama seminggu ini. Nah, teman-teman boleh lihat. Dan ini jurnal yang aku baru buat, teman-teman. Kemarin malam. Nah, jadi kalau aku jelasin dikit ya, teman-teman. Ini teknis banget. Jadi, teman-teman bisa cari di di Google tentang emotional wheels, jadi roda emosi. Nah, teman-teman bisa mengenali emosi dasar teman-teman dari situ. Nah, apa yang teman-teman rasain? Teman-teman tulis di tengah ini. Kursor aku terlihat gak ya mouse-nya?
Terlihat ya. Nah, teman-teman tulis di sini apa yang teman-teman rasain, apa yang teman-teman alami. Nah, di sini aku tuh lagi bergulat, teman-teman. Aku lagi wrestle, itu artinya adalah bergumul, bergulat gitu dengan pikiran aku sendiri ya, with thought, dengan feeling aku sendiri, dengan kepercayaan aku sama Tuhan, dengan visi yang Tuhan berikan. Nah, aku lagi bergulat sama diri sendiri. Nah, terus ketika aku tahu bahwa aku lagi wrestle, lagi bergulat, lagi bergumul, aku buka aplikasi yang namanya YouVersion. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan aplikasi ini. Ini aplikasi Bible. Nah, di sana teman-teman bisa buka Bible dan teman-teman bisa search kata wrestle ini atau kata bergumul ini. Nah, teman-teman akan dapat ayat di situ tentang wrestle. Teman-teman baca, ada banyak daftar ayat, dan teman-teman bisa masukkan di jurnal teman-teman ayat yang teman-teman merasa Tuhan lagi bicara sama teman-teman. Gitu. Nah, di sini aku dapat, sorry aku nggak masukin ayatnya, tapi then Jesus said, be brave and don't be afraid, I am here, teman-teman. Nah, aku dapat nih solusinya. Oh, Tuhan tuh lagi, waktu aku wrestle sama apa yang Tuhan kasih gitu ya, Tuhan akan, ini buat aku kok gitu, jangan takut. Tuhan bilang be brave gitu. Nah, Tuhan di sana gitu. Dan teman-teman, aku suka banget gitu ya, karena gini, ketika Pastor Ashley itu katakan gini teman-teman, ketika kita journaling gitu ya, ketika kita mengetahui emosi kita, itu suara hati kita. Dan ketika kita gabungin sama verse Alkitab, itu adalah suara Tuhan. Dan teman-teman, dia katakan gini, kalimat yang sangat bagus sekali adalah gini, ketika suara kita dan suara Tuhan bertemu, pasti suara Tuhan yang akan menang. Nah, itulah gunanya ketika journaling, teman-teman. Dan aku nggak memaksa teman-teman untuk belajar ini, but if you mau follow Pastor Ashley dan ikut batch 7 selanjutnya udah mau dimulai, teman-teman boleh ikut kalau teman-teman tertarik. Tapi kalau teman-teman mau belajar secara singkat, aku akan bersedia untuk ngajarin teman-teman. Teman-teman bisa chat aku secara private atau teman-teman bisa minta nomor aku ke teman-teman di Dynamic Blessing. It's okay, aku akan ngajarin teman-teman gitu, karena ini apa yang aku alami dan aku sangat terberkati dengan hal ini, teman-teman gitu. Dan banyak yang reply ketika aku post ini dan mereka bilang, oh bagus banget, keren banget, mereka bilang. Dan aku bagian bahwa aku belajar gitu, dan aku motivasi mereka semua untuk ikut, teman-teman. Dan teman-teman, lucunya gini, aku ngelakuin sesuatu waktu aku journaling ini, tapi aku ngerasa waktu aku journaling 15-30 menit, aku sedang rest, teman-teman. Karena aku bisa mengolah rasa yang ada gitu. Aku bisa deep sama Tuhan. Aku bilang di jurnal ini, teman-teman, di dua jurnal ini, Trust in God sama Worried, itu aku sampai nangis nulis ini ya, teman-teman. Aku sampai nangis dan aku bilang, Tuhan thank you ya gitu, udah ngajarin aku hal ini, dan thank you udah kasih aku banyak hal-hal yang aku nggak duga sebelumnya aku ngerasain ini loh gitu. Dan teman-teman, aku dapat banyak banget. Oke, jangan dikendaliin sama pikiran, karena yang ada di pikiran kita belum terjadi. Aku ngerasa rest banget gitu, teman-teman. Dan aku sering style music waktu aku lagi journaling 15-30 menit. Gitu, teman-teman. Nah, ini teknis. Teman-teman juga bisa lakuin ini sebenarnya gitu. Kalau kita mau belajar sama-sama. Gitu. Oke, balik ke slide ya. Balik ke slide. Nah, teman-teman, aku mau cerita gitu ya. Aku mau cerita sebuah perjalanan. Jadi satu kali aku tutup dengan gini. Aku tuh mancing, teman-teman ya, pergi mancing pakai kapal nelayan gitu ya. Aku mancing pakai kapal nelayan dan kami pergi dari dermaga tuh sekitar jam 4 pagi. Gitu. Kami pergi dari dermaga sekitar jam 4 pagi dan kita disuruh tidur, teman-teman. Kita disuruh tidur sama nelayannya, dia bilang, "Yuk tidur," gitu ya. Tidur, ayat sebelumnya masih oke. Nah, tidur dan aku mencoba untuk tidur, dan sebelum kita naik ke kapal nelayan itu, aku tuh dikasih obat. Nah, ini bukan obat-obatan terlarang ya, teman-teman ya, tapi ini obat anti mabok gitu. Karena teman-teman yang pernah naik kapal itu tuh di tengah laut kan ada arus. Nah, dia tuh akan goyang ke kanan ke kiri, teman-teman. Nah, itu akan membuat kita juga ikut goyang ke kanan ke kiri dan kita ngerasa mabok. Gitu. Kita ngerasa mabok, makanya dikasih obat anti mabok. Dan teman-teman, aku pernah dapat cerita sama seorang teman yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dia perlu naik kapal untuk ke daerah. Dia bilang bahkan kapal yang besar yang pakai mesin gitu ya, yang mungkin Titanic gitu dan segala macam, itu tetap goyang di dalam decknya. Dia sampai videoin, dia bilang, aduh takut banget nih karena arusnya lagi gede banget gitu, dan dia goyang, dia mabok, dia takut gitu. Nah, teman-teman, lalu aku nggak mau melewatkan perjalanan mancing ini gitu ya. Kami mancing dapat ikan banyak anyway. Teman-teman boleh coba, itu asik banget. Nah, tapi aku mulai menemukan satu ayat. Tuhan ngomong gini. Tuhan ingetin ayat ini, Yohanes 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, teman-teman, di cerita ini
Yesus tuh tidur di kapal gitu ya. Jadi satu kali naik kapal, Yesus tidur, murid-muridnya tuh panik karena ada badai. Mereka tuh takut, aduh gimana guru gitu. Nah jadi Yesus tuh dibangunin. Yesus gimana nih, ada badai, kita bisa tenggelam bla 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 gitu. Di kapal itu tuh banyak orang juga gitu. Dan mungkin teman-teman kalau aku boleh analogikan sedikit dengan bahasaku yang terbatas ya teman-teman. Mungkin waktu Tuhan Yesus tuh dibangunin gitu ya, dia kucek-kucek mata, aduh ada apaan sih nih berisik-berisik gitu ya. Terus dia bilang ke angin, dia lihat, aduh guru ada badai, oke badai diem, terus dia balik gitu ya, terus dia tidur gitu, dia tidur lagi gitu. Nah teman-teman, aku nggak tahu di kapal nelayan zaman dulu tuh ada deck atau ada tempat untuk tidur atau gimana. Tapi buatku yang pernah naik kapal, teman-teman, it's very difficult untuk sleep di dalam kapal gitu ya. Sangat sulit teman-teman. Bahkan kalau nggak ada dek kapalnya gitu ya, berarti waktu badai itu Yesus mungkin keciprat-ciprat air sebenarnya gitu, karena hujan badai gitu. Tapi aku mulai berpikir, stimulus aku punya pikiran, kenapa ya Yesus bisa tidur? Kok Yesus bisa tidur? Nah teman-teman, ayat tadi teman-teman, damai sejahtera yang Kristus mau berikan ke kita itu jauh melampaui akal kita. Jauh melampaui akal kita. Apa yang kita pikir damai yang seperti ini, Yesus tuh mau berikan yang lebih teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya ceritanya udah selesai. Teman-teman mau satu lagi? Kalau mau satu lagi, anyone mau satu lagi ya? Oke, kita satu lagi ya. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama buka Alkitab di sekitar teman-teman di Kisah Para Rasul 12 ayat 6. Nah aku nggak tampilin ini di slide anyway. Kita buka sama-sama. Bolehkah aku minta satu orang bacain dari teman-teman? Anyone, Kisah Para Rasul 12 ayat 6 yang bersedia? Anyone, siapapun. Kisah Para Rasul 14 ayat 26 ya kok? Ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 6. Tin. 12 ayat 6. Oke. 12 ayat 6. Iya, 12 ayat 6. Oke, Kisah Para Rasul 12 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Pada malam sebelum Herodes akan menghadapkan Petrus kepada umum, Petrus tidak terkait dengan dua belenggu di antara dua tentara pengawal di pintu penjara. Pengawal-pengawal lain juga sedang menjaga penjara. Kalau penerjemahan TB, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Oke, thank you Christine. Kasih tepuk tangan dong teman-teman buat Christine. Thank you so much. Nah teman-teman, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus ngapain teman-teman? Petrus tidur. Saya dapat ini dari seorang teman pendeta ketika dia khotbah, dan ini bagus banget. Teman-teman, pada masa itu Herodes tuh habis membunuh Yakobus, teman-teman. Dan dia lihat orang-orang tuh pada bersorak, bagus dibunuh Yakobus segala macam, dan dia mau melanjutkannya kepada Petrus. Dan dia bilang Petrus juga harus dibunuh nih kalau gini biar orang-orang seneng. Nah, teman-teman, waktu Petrus dibawa gitu ya, sebelum dia dibawa kepada orang banyak untuk dieksekusi, teman-teman, malamnya Petrus ngapain? Petrus tidur. Teman-teman, kadang-kadang kita mau retret, kita mau lakuin liburan misalnya, kita nggak bisa tidur karena saking excitednya, teman-teman. Itu kita bahagia, kita nggak bisa tidur. Bayangin nih, orang mau mati bisa tidur, teman-teman. Nah inilah teman-teman, damai sejahtera yang melampaui akal manusia, teman-teman. Petrus terbelenggu dua rantai. Sampai di ayat selanjutnya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Cahaya bersinar, malaikat itu menepuk Petrus. Petrus sampai harus ditepuk sama malaikat, teman-teman. Artinya tidurnya tuh sampai tidur nyenyak gitu, sampai ngorok, sampai ngileran, teman-teman. Dia tidur nyenyak banget sampai harus ditepuk malaikat. Bayangin, harus malaikat yang turun bangunin dia. Nah inilah damai sejahtera yang Allah mau kasih hari ini buat setiap kita. Dan teman-teman, ketika teman-teman berhenti 1-2 menit, 2-3 menit, teman-teman nggak sedang tertinggal, nggak sedang lamban, tapi teman-teman sedang mengisi daya teman-teman kembali. Teman-teman sedang pause, teman-teman sedang ingat, apa ya yang gue lakuin yang udah bener, yang belum bener, apa yang bisa gue perbaiki dari diri gue, apa yang bisa gue lanjutkan, apa yang bisa gue stop. Nah, teman-teman, itu yang Tuhan mau kasih. Tuhan mau kasih satu damai buat teman-teman, ketenangan daripada teman-teman. Ketika teman-teman di badai, di kapal yang goyang, teman-teman bisa tidur. Ketika teman-teman
seperti Petrus mau dibunuh, teman-teman. Teman-teman bisa tidur. Besok teman-teman nggak tahu mau hadapin apa. Masa depan teman-teman yang teman-teman khawatir. Tapi damai sejahtera yang Kristus mau berikan itu jauh melampaui akal kita. Nah teman-teman, hari ini yuk aku minta 1-3 menit ke depan aja. Mungkin instrumennya boleh dibesarin lagi buat teman-teman. Kita ngerenung yuk teman-teman. Kita berhenti sejenak 1-3 menit aja, nggak usah lama-lama. Tentang apapun yang kita pikirkan, tentang apapun yang kita khawatirkan. Yuk kita merenung sama-sama. Aku kasih waktu 1-3 menit. Teman-teman boleh tutup mata, boleh apapun teman-teman. Hari ini Tuhan mau kasih damai itu buat setiap teman-teman. Teman-teman sambil dengan sikap yang sama, saya ngerasa hari ini banyak teman-teman yang ngerasa lelah, yang capek, yang teman-teman ngejar banyak hal. Tapi ketika teman-teman berhenti 1-2 menit tadi, saya ngerasa teman-teman mulai ngerasain sesuatu. Teman-teman mulai dengar suara lembut itu lagi dalam hati teman-teman. Teman-teman mulai dengar lagi dia manggil teman-teman. Anakku, my daughter, my son, my lovely one, my beloved one. Aku kangen loh kayak gini sama kamu. Aku kangen banget. Yuk bangun ini sama-sama lagi. Teman-teman yang udah mungkin lama nggak ngelakuin hal ini, untuk diem dengerin Tuhan ngomong. Teman-teman, ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu mungkin kita pikirkan. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita sibuk. Ini harus dikerjakan, itu harus dikerjakan. Dan hal itu baik, teman-teman. Tapi seringkali hal-hal baik itu justru membuat kita burn out, membuat kita tired, membuat kita capek, membuat kita lelah. Pada akhirnya kita melupakan untuk apa kita diciptakan. Pada akhirnya kita melupakan siapa yang ada di samping kita. Oh Tuhan, peluk dimanapun teman-teman berada, di rumah mereka, di tempat mereka Tuhan. Let this be a beautiful moment with you. Biarkan ini jadi momen indah bersama Engkau Tuhan. Hari ini biar damai itu turun buat teman-teman semua. Receive in the name of Jesus. Ada ketenangan yang daripada Tuhan. Ada damai yang daripada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, anak-anak Tuhan. Dia mau ngomong sama kamu. Dia mau ngobrol sama kamu. We love you so much, God. Teman-teman, hal seperti ini butuh komitmen. Dan saya mau tantang teman-teman hari ini, mau challenge. Yuk teman-teman yang mau komitmen. Kita mungkin cuma spend 10-15 menit buat diem, buat ngobrol sama Tuhan, buat dengerin Tuhan ngomong. Atau 15-30 menit dalam satu hari kita spend. Mau nggak teman-teman ambil komitmen untuk teman-teman lakuin hari ini, bahkan besok. Bagi teman-teman yang mau komitmen, yang mau meresponi firman ini, aku pengen berdoa buat teman-teman. Boleh nggak engkau taruh tangan kananmu di dada di tempat engkau berada?
Yang mau aja teman-teman, yang mau aja. Aku nggak paksa.